Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Yuani Toping, penyuluh agama Kristen dalam obrolan pagi Inspirasi Rohani. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Semoga dapat memberkati Bapak Ibu Saudara semua di sepanjang hari ini. Tema renungan di pagi hari ini tentang janji berkat Tuhan dalam kita mengandalkan akan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sering tahu bahwa kekristenan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan sudah jelaskan bahwa hidup kita harus terus mengandalkan akan Tuhan. Bapak Ibu, terkadang banyak juga orang percaya, orang Kristen mengaku diri Kristen, tetapi hidupnya tidak sepenuhnya mengandalkan akan Tuhan. Ya, kita tahu masih banyak kekristenan, kehidupan seseorang yang masih banyak mengandalkan akan kekuatan manusia, berdasarkan mungkin jabatan, pangkat, kedudukan yang dia miliki. Seseorang bisa mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Nah, firman Tuhan jelas pagi hari ini mengajarkan kita bersama bahwa kita sebagai orang percaya harus hidup mengandalkan akan Tuhan, menaruh hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yesaya 2 ayat yang ke-22 jelas berkata bahwa manusia itu tidak lebih dari hembusan nafas. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini terus mengingatkan bagi kita semua bahwa kita sebagai orang percaya, kekristenan kita, kesetiaan kita tetap taruh hidup kita sepenuhnya untuk tetap terus mengandalkan akan kekuatan. Ada banyak janji berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita ketika kita tetap hidup belajar menaruh hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ayat yang kelima jelas di sana dikatakan bahwa yang sudah kita baca tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh kepada Tuhan. Artinya apa? Ada akibat yang diterima oleh seseorang ketika dia tidak hidup mengandalkan Tuhan, hidup mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, sesama manusia. Firman Tuhan jelas berkata bahwa hidupnya terkutuk di hadapan Tuhan. Nah, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kekristenan kita sudah diajar bahwa kita harus hidup mengandalkan akan Tuhan. Nah, di ayatnya yang ke-7 sudah jelas di sana dikatakan bahwa, saya bacakan kembali, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ada banyak janji berkat Tuhan bagi setiap orang percaya yang mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Di ayat yang ke-8 yang pertama kita belajar bahwa janji berkat apa sih yang Tuhan mau beri dalam hidup seseorang yang hidupnya mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Yang pertama kita belajar di ayat yang ke-8 bagian A, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Yang pertama kita belajar yaitu janji berkat Tuhan yang pertama bagi orang percaya yang mengandalkan kekuatan Tuhan, kesuburan, kemakmuran, keberhasilan, kesuksesan bagi setiap orang percaya mengandalkan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 1 ayat yang ketiga jelas di sana dikatakan bahwa bagian terakhir, ayat yang ketiga bagian terakhir dikatakan bahwa apa saja yang dibuat Tuhan menjadi berhasil. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, selagi itu tidak pernah keluar dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan buat berhasil. Asalkan hidup kita, kesetiaan kita, kekristenan kita tetap terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang kita buat. Di dalam setiap hal yang kita lakukan, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya yang pertama kita belajar dalam Yeremia
17 ayat yang ke-8 bagian A ini, janji berkat Tuhan yang pertama yang akan kita nikmati, ada banyak keberkatan Tuhan, ada kesuburan, ada kemakmuran, ada keberhasilan, ada kesuksesan yang akan Tuhan buat, yang Tuhan akan anugerahkan bagi kita orang-orang percaya yang hidupnya sepenuhnya mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 bagian B, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Yang kedua, kita belajar hidup kita adalah tanggung jawabnya Tuhan. Ya, sekali lagi, yang kedua kita belajar hidup kita adalah tanggung jawabnya Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-25, di sana jelas dikatakan bahwa tentang kekhawatiran, apa yang harus kita takutin, apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup kita. Kekhawatiran pasti ada Bapak Ibu Saudara ya. Namanya masih hidup bernafas di dunia ini, kekhawatiran itu pasti ada. Tetapi firman Tuhan jamin dalam hidup kita bahwa ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, hidup kita ini adalah tanggung jawabnya Tuhan. Makan kita, minum kita, pakaian kita, itu adalah tanggung jawabnya Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 berkata bahwa masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Artinya ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, sepenuhnya berpengharapan kepada Tuhan, hidup ini menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Mulai dari makan kita, minum, pakai, sampai masa depan kita, baik yang ada di dunia ini maupun nantinya ketika kita Tuhan panggil, tutup usia kita, ada dalam tanggung jawabnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kita belajar masih dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-8 bagiannya yang ke B. Yeremia 17 ayat yang ke-8 bagian B, saya bacakan kembali buat kita semua. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu Saudara, janji berkat Tuhan yang ketiga bagi kehidupan kita yang setia mengandalkan akan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan adalah kita mengalami kedewasaan secara rohani. Artinya apa? Iman kita tidak stagnat pada satu sisi, pada satu tempat begitu saja terus menerus, tetapi semakin hari ketika kita mengalami banyak prosesnya Tuhan, iman kita semakin bertambah di dalam Tuhan, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, iman kita semakin berakar di dalam Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita tetap mengalami pertumbuhan dewasa secara rohani dalam kekristenan kita. Karena apa? Kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mungkin bisa melakukan segalanya, tetapi kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kita tidak mampu. Oleh sebab itu, yang bagian ketiga kita belajar ada kedewasaan secara rohani dalam kehidupan kita, diberkati untuk memberkati. Hari ini kita masih bisa hidup, kita masih bisa menikmati kekuatan Tuhan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bergerak, itu semua karena perkenan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita terus belajar menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, berpengharapan penuh kepada Tuhan senantiasa, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali pada malam hari ini, kita terus mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap terus belajar mengandalkan Tuhan, menaruh hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, ada banyak janji berkat yang Tuhan berikan, yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga-bunga di taman Tuhan pelihara, apalagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Artinya kita tetap terus belajar hidup kita ketika kita mau diberkati Tuhan, menikmati akan banyak janji berkat firman Tuhan. Kuncinya kita harus tetap hidup mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.